Shalom saudara, selamat tahun baru. Hari ini saya mau bicara tentang topik yang baru, topik tentang Tuhan. Ya, khususnya hari ini bicara mengenai bahwa Tuhan itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Saya tahu saya sudah bicarain dalam seri kasih, tapi saya mau khusus bicara tentang topik Tuhan yang adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16 berkata bahwa Allah adalah kasih. Haleluya. Dia mengasihi saudara dan saya. Bukan saja Allah bergerak dengan kasih, memiliki kasih, tapi di esensi Allah adalah kasih. Dan Allah itu penuh dengan kasih kepada kita. Tapi banyak orang bertanya, kalau Tuhan itu kasih, kenapa banyak ketidakenakannya di bumi ya? Orang saling menyakiti satu dengan yang lain, penderitaan, penyiksaan, orang mengkhianati satu dengan lain. Jawabannya adalah karena Allah adalah kasih, saudara. Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Dia. Artinya apa? Allah menciptakan manusia segambar dengan kasih, saudara. Di dalam kasih itu telah terbawa bersama secara otomatis dalam kasih itu adalah kehendak bebas. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia dengan gambarnya, dengan gambar yang kasih. Dia ciptakan kita dengan kehendak bebas kita. Dan kasih itu hanya akan berarti kalau ada kehendak bebas, betul nggak, saudara? Kita tidak diciptakan sebagai robot gitu. Tapi kita diciptakan dengan kehendak untuk memilih untuk mengasihi atau tidak mengasihi. Karena itulah orang punya kehendak menyukai, melakukan apa yang mereka suka. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Semua keturunan manusia generasi demi generasi banyak yang melakukan sesuai dengan kehendaknya, yang tidak memilih untuk mengasihi Tuhan, tapi malah membenci Tuhan, bahkan menyakiti orang, bahkan merusak bumi ini, saudara. Itu yang terjadi. Jadi Allah menciptakan kita dengan kasih, dan kasih ada dalam kita. Kita memiliki kehendak bebas, dan kita harus pilih untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan kembali. Tapi karena dosa, kita terpisah. Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Tapi karena Allah kasih, Dia mau mendamaikan manusia dengan dirinya. Dan Dia melakukan itu karena kasih. Lewat apa? Ditunjukkan dengan kedatangan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena kasih, untuk bisa menebus saudara dan saya, mencabut yang penghalangi itu, yaitu dosa, untuk kita bisa didamaikan dengan Dia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu apa? Besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi Allah memberikan kita kehendak bebas karena Dia kasih, Dia mengasihi kita. Dan Dia juga menebus kita karena kasih. Dan Alkitab berkata bahwa Allah itu baik, dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, saudara. Jadi kalau saya jatuh bangun dalam dosa, apakah Tuhan mengasihi saya, Pak Boris? Yes, Alkitab berkata begitu. Sampai kapan? Ya sampai saudara masih bisa merespon kasih-Nya selama saudara masih hidup, selama kita masih hidup di dunia ini. Sampai itu Tuhan masih menunggu kita untuk datang sama Dia. Tunggu apa lagi, saudara? Respon kasih-Nya Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, oh baik banget Tuhan ya, kok begitu, kita udah salah, masih diampuni, kita salah untuk mengampuni. Roma 2 ayat 4 berkata bahwa kebesaran kasih Tuhan itu, kemurahannya itu, kebaikannya itu untuk apa? Untuk menuntun kita kepada pertobatan. Yuk kita responi kasih Tuhan, saudara, dengan kita datang kepada Dia dan membalas kasih-Nya Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, kita mau terima kasih-Nya, supaya Tuhan gak bertepuk sebelah tangan gitu, saudara ya. Kita balas dengan mengasihi Dia kembali. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara. Ingat selalu, dan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Sampai topik berikut.